Gimana caranya lu nyampe sekolah walaupun nggak punya duit? Mampus, otak gue muter tuh bang. Gimana caranya ya gitu. Sementara gue harus naik angkot. Akhirnya berhentiin truk kan. Bang nebeng. Serius lu? Serius. Lu bareng sama truk batu bara? Bukan batu bara Apaan? sih, sama truk sapi. Pada akhirnya. Pada Gue gendong tuh pas gue udah janda malah. Jadi duluan gue janda, baru emak gue gitu. Kenapa lu pengen pakai kerudung? Gue juga nggak tahu sih bang, kayak hidayah mungkin. Daripada sok kafir. Iya. Iya, sok alim. Ya so suci lu, enggak gue suca gitu. Hey, cerita SMA takkan pernah lupa. Ayo kita bahas hanya di Nostalgia. Gila lu, waktu SMA. Sekarang enggak dong. Nostalgia. Halo para penonton dan halo para good human, kita kembali lagi di konten Nostalgia hal gila. Menang-menang sampai ke hulu, terbang-terbang sampai kayangan, jangan melupakan masa lalu karena banyak hal lucu dan penuh kenangan. Kita sudah bersama dengan Mega Salsabila, luar biasa. Ini salah satu komika wanita yang terlucu menurut gua. Amin. Amin, ya rabbal alamin. Emang ada yang nggak lucu? Lah, yang baru belajar kan belum tentu. Sama bang, gue juga waktu awal belajar mah nggak lucu. Iya, jadi kan lu ada di tahap yang beda. Lu jangan mancing gue untuk nyebut yang gak lucu. Jangan kayak gitu. Nggak ada mancing bang, cuma nanya doang. Enggak, tapi lu bilang, emang ada yang gak lucu? Nah, itu tuh nyari subjek lu. Jangan Itu ya. insting tuh bagus ya. Ya, gue tahu nih. Aduh, branding nih mulai nih gue bilang gitu. Nah, jadi kemarin tuh gue main ke podcastnya lu ya. Iya. Mudah-mudahan aman ya pembahasannya ya, karena kita ngebahas pemerintahan, ngebahas hal-hal yang kontroversial. Child free, Hah? rumah tangga. Rumah tangga. Ya karena lu kan udah senior ya di rumah tangga, gue kan baru 6 bulan. Wow. Gue baru 6 bulan soalnya dalam rumah tangga gitu. Dan lu juga salah satu komika perempuan yang pembahasannya itu personanya ya di Suca ya dulu ya. Rumah tangga. Janda lu personal lu. Iya, efek dari rumah tangga. Efek dari rumah tangga. Lu trauma nggak berumah tangga? Setelah berapa kali lu? 2. Baru 2 kali. Baru udah 2. Udah 2 kali. Kalau baru tuh kayaknya akan ada lagi ya. Kalau baru tuh masih diplastikin rumah tangga. Iya juga sih. Iya juga. Lu udah 2 kali. Iya. Ya kan? Lu ada trauma nggak berumah tangga? Trauma sih enggak sih bang, lebih ke milih aja, lebih ke hati-hatian. Trauma gue nggak mau nikah lagi, kayaknya enggak, belum sampai ke situ. Terus sekarang standar lu ningkat nggak setelah 2 kali gagal gitu? Nah justru gue mau nanya sama lu bang. Lah, kenapa Gimana nanya gua? sih caranya cari laki-laki tuh yang bertanggung jawab? Karena kan lu kelihatannya kan good man, family man, gitu-gitu kan bang. Sepertinya Anda tidak pernah 24 jam bersama saya. Enggak, tapi pas gue ngobrol sama lu di podcast kemarin kan, gue speechless karena setiap kata-kata yang keluar dari mulut lu ketika ngomongin istri lu tuh kayak, anjir kok dia bisa segitunya sama istrinya ya, kayak gitu bang. Karena gue udah selesai sama diri gue sendiri. Makanya gue nambah masalah. Lah kan? Lah emangnya abang rumah tangga biar bahagia. Biar kita naik level. Karena masalahnya rumit. Oke. Nah, kalau misalnya kita tahu, makanya harus belajar fikih nikah sih. Karena kita tahu problem fikih nikah. Kita tahu problemnya itu sulit ya. Makanya Belum bang, masih jomblo Piki. bukan fikih itu, bukan fikih Depok, mohon maaf nih, bukan fikih komik. Bukan nama orang. Oh ya. Jadi Fikih nikah. ya, fikih nikah. Fikih nikah. Fikih Oke. nikah. Jadi menurut Filsuf gua sekali anda sekarang. bukan filsuf itu, Maksudnya itu umum. Dihubungkan dengan agama, mantap bang. Ya dihubunginnya dengan apa abisnya? Kalau Iya, dengan betul, ekonomi, ya pasti cuman orang-orang kaya doang. Kalau dihubungin sama ekonomi ya, Iya, sama orang miskin berantem paling. bukan, misalnya cuman orang-orang kaya doang yang layak nikah mah. Oh iya. Yang miskin nggak boleh ya? Iya, bukan yang nggak boleh, pasti tidak akan mampu. Karena yang harus diselesaikan pertama kan ekonomi. Lu juga pasti yang pertama sama ekonomi, gara-gara ekonomi salah satunya kan? Enggak. Enggak bang. Ya tapi sebenarnya Ada faktornya. faktornya. Tapi nggak sampai cerai karena ekonomi enggak. Tapi itu Gara-gara fisika apa caranya? Ekonomi enggak. emang lu konsepnya emang gitu ya, sekolah menengah atas ya emang rumah tangga lu.
Nah, jadi lu tuh kan apa namanya nggak bawa persona janda nih Iya. ke panggung. Itu mantan suami lu emang kagak ini protes? Ngapain lu bahas-bahas gua? Enggak, karena kita perjanjiannya nggak boleh sebut nama, nggak boleh ngesepil. Oh. Dia dari mana, namanya siapa, nggak boleh. Oh. Terserah mau bahas apa aja, yang penting jangan di-spill. Ya, siapa tahu kan minta royalti gitu kan. Aduh, gue lagi ngeri lagi, takut dia. Tapi kan gue nggak sebut nama. Iya, tapi kan dia ngerasa kayak kalau misal bukan karena gua, lu nggak bakalan bisa ngebahas-bahas hal-hal yang lu bahas di panggung Suca. Iya juga ya. Iya. Kalau misalnya lu kekurangan materi, mendingan nikah lagi sama gua gitu. Palingan. Biar lu Makin punya nggak ada pengalaman. dong materinya kalau nikah sama dia lagi. Ya maksudnya lu kan banyak materi dari dia tuh, ya kan? Pasti bisa digali lagi tuh kalau balik lagi sama dia ya. Iya, kalau berantem lagi. Iya kalau berantem lagi gitu. Tapi sebenarnya lu berarti sudah damai lah ya. Udah bang, udah pakai duit kemarin uang damai. Emang itu aparat ini lo. Oh bukan, gue nggak ke situ loh. Itu yang ke situ. Politikus. Enggak, Oh, bukan. Kita udah damai. Oke. Udah ada perjanjian kayak gua nggak boleh nafkah segini nggak boleh. Udah nggak usah gitu. Udah damai di sampai segitunya. Udah nggak, kita saling tidak mengganggu lagi hidup masing-masing. Soalnya menurut gua orang yang bisa berdamai sama apa namanya problem hidupnya, menurut gua kan perceraian itu kan berat ya. Tapi lu kan bisa lu ketawain. Nah itu tanda-tanda orang cerdas kata gua. Orang cerdas Ada itu bisa. waktu, Hah? ada kan komedi waktu, tragedi waktu baru komedi kan. Berdamai itu pasti ada waktunya bang. Berapa Di lama? saat itu mah nggak mungkin gua bisa ketawa-tawa. Berapa lama berdamainya? Berapa ya, 2, 3, 4 tahunan lah. Oh lama juga ya. Lama bang, S1 itu. Kalau orang kuliah, 4 tahun. 4 tahun. Apa yang bikin lu selama itu? Kan ada orang yang cuma setahun doang menjanda. Ada yang cuma 6 bulan doang. Ada yang cuma sehari doang. Ada. Oh ada. Ada, karena dia udah ngelamar di tempat lain. Kerja. Bukan. Ngelamar. Bukan. Maksudnya kayak misalnya orang mau resign tuh, Oke. dia tuh udah naruh proposal di tempat lain. Iya. Sebenarnya Jadi nggak ada makanya nganggurnya ya? iya, makanya setelah 1 hari dia sidang putusan di KUA tuh, dia udah bisa bikin resepsi. Gue belum berani bang. Kenapa? Karena masih mentelaah dulu, ini salahnya apa, gue salahnya apa, gue kurangnya apa, ini problemnya di mana, yang harus diperbaiki apa. Nah, lu berapa lama tuh dari yang pertama ke yang kedua? 6 tahun 6 tahun. Lu belajar tuh 6 tahun tuh. belajar. Yang sia-sia ya belajarnya. Betul. Karena mau ngulangin kesalahan sama. Karena lu gagal lagi ya. Ada lagi. Lu batasan lu apa sih untuk bisa memutuskan udahan? Batasan lu? Gue punya prinsip yang nggak bisa diganggu gugat lagi tuh selingkuh sama KDRT sih bang. Selingkuh sama, oh dia itu dua-duanya? Iya, kalau Buset, miskin, nganggur, itu masih bisa ditoleransi lah. nggak bisa. Kalau gue masih, Oh, karena iya. menurut gue rezeki itu bisa dicari bareng-bareng. Terus rezeki itu nggak selalu melalui suami, kadang juga bisa lewat istri, lewat tanah mertua. Gitu. Bukan, itu bukan rezeki lu. bukan ya? Itu mah harta orang tua, itu mah. Bukan, jangan anggap harta orang tua harta lu. Kalau kita nemuin, kita yang jualin kan lewat kita bang, perantara. Oh, lu jadi agensinya. Iya. Gitu lah. Ya, kalau punya tanah mertua, ya kan. Oh, jadi dua batasan itu berarti 2 kali lu dapet yang kayak begitu. Iya. Ih, kenapa lu kagak ngeliat ciri-cirinya? Nah gue tuh terlalu cepet. Mungkin karena gue fatherless ya bang. Oh, Maksudnya fatherless. nggak cukup dari bapak tuh, nggak penuh kasih sayangnya. Jadi gue ada yang kosong gitu di hati gue. Jadi ada cowok yang ngisi dikit, udah nih nikah aja gitu. Oh, ini kayak si Dilan dan Daniar. Waktu itu gue podcast sama dia. Rata-rata bang, Rata-rata. cewek-cewek yang bercerai tuh pasti ada problem juga dari bapaknya. Maksudnya kasih sayang dari bapaknya. Oh, ini jadi peringatan sih ya buat para bapak-bapak ya. Iya. Berarti peran bapak itu mempengaruhi masa depan dan rumah tangga anaknya ya. Betul. Jadi Kalau- sama bapak lo nih sebenarnya nih. Pengen ngomong gitu tapi gue nggak enak ngomongnya gitu. Karena bapak gue kan. Nyalahin orang tua tuh bukan hal yang tepat menurut gua. Jadi gua memperbaiki aja apa yang kurang. Oh ternyata gua kurang kasih sayang suami nih, ayah nih. Gimana caranya gua menghandle itu sekarang, biar nggak terjadi lagi hal-hal yang sebelumnya. Kayak orang perhatian sama gua dikit, gua udah seneng karena gua nggak pernah mendapatkan itu gitu. Oh, nggak pernah tuh ya disuruh tidur siang.
Nggak pernah. Oh. Gue dulu suka main musik kan bang, Oh. gitaran. Disupport bang sama bapak gue. Gitaran kentrung gue dibanting. Emang bapak gue lagi tidur siang sih itu. Ya kalau itu mah nggak usah kentrung, lu main piano, main Canon ND juga, wah langsung dibanting itu piano. Gue juga kayak gitu. Gak usah jadi bapak lu. Kalau gue jadi jurusan, gue banting itu kentrung. Biarin aja. Oh, jadi lu nggak disupport musik? Support. Padahal mama gue dulu tuh cita-citanya gue disuruh masuk Idola Cilik, disuruh ikut akademi dangdut. Oh gitu. Indonesian Idol gue ikut-ikut gitu. Wah. Tapi gue nggak berani gitu karena gue nggak belajar. Mm-mm. Nggak punya les kursus gitu, gue otodidak aja main kentrung otodidak, main gitar otodidak, jadi gue nggak ada nyali ke situ. Ini mempengaruhi ini nggak apa kehidupan sekolah lu? Banget. Lu emang siswa yang kayak gimana waktu sekolah? Berprestasi nggak? Lumayan bang, Serius lu? Lumayan. Nah kan emang kebanyakan terutama pinter. gue tuh punya ranking dari TK, gue ikut MTQ, Bohong lu. cerdas cermat. Lomba-lomba gitu. Iya, emak gue tuh seneng ngikut-ngikutin gue apa aja tuh. Senang lu berkompetisi? Iya, seneng menggali hal-hal yang kayaknya lu bisa gitu. Oh, MTQ lu? Pernah waktu TK ya, sekarang mah nggak tahu. Mereka kan paling MTQ-nya Ikro ya? Iya, gitu, just 30 gitu-gitu. Oh, Gitu, Bang. jadi waktu lu berprestasi itu yang support tuh ya nyokap aja? Nyokap. Sorry ya, lu broken home enggak kan? Pada akhirnya, Pada gue broken akhirnya? home tuh pas gue udah janda malah. Kenapa? Jadi duluan gue janda, baru emak gue gitu. Kenapa orang tua terinspirasi anak ya? Ah, anak gua menjanda nih. Kayaknya enak nih. Masa begitu? Oh, jadi lu duluan nih baru orang tua ya? Urusan perjandaan gue lebih senior daripada emak. Oh. Gue masih junior. Ya soalnya kalau menurut gua tepat tuh. Kalau masih muda. Gua tuh suka bingung ya sama orang-orang yang udah tua. Tapi gua udah nemu sih jawabannya. Banyak orang yang udah umur 50, 40, 45 cerai gitu. Dulu pas gue janda bang, emak gue tuh sering ngasih petuah gitu. Ais. Apapun badainya, lu jangan pernah lompat dari kapal. Karena mama nggak lompat. Kenapa mak? Mama nggak bisa berenang gitu kan. Berarti cara mengatasinya kalau kapal ada badai, gue nggak bisa berenang, gue harus bawa pelampung. Makanya gue berani loncat dari kapal itu. Gitu. Akhirnya mama gue niruin, oh iya juga ya. Gue di kapal ini terus udah terbengkalai, gimana juga ya udahlah gue nyebur aja gitu. Oh iya, Akhirnya. daripada karam bareng-bareng, dengan nyelamatin diri. Iya betul. Sebenarnya ya orang-orang yang pas gua tanya yang udah tua itu cerai kenapa? Sebenarnya keinginan untuk cerai itu dari umur 20-an. Betul, Dari tapi 25 anak 28. kan? Mm-mm. 2028. Ya maksudnya Belum umur lewat. 28, umur 28. Umur 28. Dari umur 28 30 itu sebenarnya udah pengen cerai. Tapi karena anak, nah nungguin anak gede. Iya. Iya, nungguin anak gede, nungguin anak cerai, ya kan? Oh kayak gitu caranya, gitu. Mungkin ya. Mungkin. Iya. Nah, lo apa namanya dulu zaman sekolah berarti terkenal pintar berarti nggak bandel dong lo? Saking pinternya mungkin jadi bandel keblinger gitu bang. Serius? Betul bang, karena emak gue kan Batak nih. VOC banget didikannya. Hah, VOC? Iya galak tapi mendidik, tapi biar kita mandiri gitu. Rodi dong lo kalau VOC mah. Emang gitu? VOC kan Belanda, Ya Mega. maksudnya keras bang. Iya. Kayak tentara didikannya gitu. Ah gitu, kayak tentara VOC banget tuh. Kesannya gue ngebayangin emak lu tuh orang noni-noni Belanda gitu. Kerja Rodi, bayangkan gue gitu. Tapi Kalau lu ngomongnya Batak ya. tapi ngomongnya Batak, makanya lu kalau pakai diksi VOC banget, gue ngebayangin malu noni-noni soalnya. Terus? Akhirnya dari didikan emak gue itu gue tuh dididik untuk bisa menyelesaikan masalah sendiri bang. Ah. Kayak bapak gue nih nggak punya duit, mau sekolah nggak ada ongkos. Mak gue bilang, gimana caranya lu nyampe sekolah walaupun nggak punya duit? Mampus otak gue muter tuh bang. Gimana caranya ya gitu. Sementara gue harus naik angkot. Akhirnya gue berhentiin truk kan. Bang nebeng. Serius lu? Serius. Lu bareng sama truk batu bara? Bukan batu bara Apaan? sih, sama truk sapi apa? Sapi dua. Ah, lu pasti disangka jokinya tuh. Bang Wagyu berapa bang? Gitu pasti. Lu ngikut sama truk ya? Iya, Wow, sampai- survive banget ya? Sampai sekolah teman sebangku gue nyeletuk. Apa? Kalau sekolah mandi bau banget sapi, astagfirullahaladzim. Gue mandi tapi kan gue naik truk sapi, jadi bau lagi. Ayo gue pasti kalau jadi teman sekelas tuh, ini Mega anaknya Arab Esman apa sih? Maksud gue masih bawa sapi gitu. Itu
berarti secara ekonomi agak kesulitan ya? Iya, betul. Ah, Karena bapak gue tuh tipe yang punya anak banyak. ini harus ini nih, harus di KB nih. Waktu itu belum KDM sih ya. Belum zamannya KDM sih ya. Banyak dia. Anaknya berapa emang? Harusnya 9, tapi 2 meninggal. Takut miskin kali ya. Alir dari zaman bayi, dari otak itu bayi. Aduh, bukan Nagita Slavina lagi nih. Waduh. Jadi sisa 7, terus satunya ada yang meninggal pas udah gede, jadi sisa 6. Sisa 6. Oh, itu tetap aja itu. Main futsal punya cadangan itu. Satu tim. Iya. 9 anaknya ya. Oh, berat juga tuh. Lu anak berapa? Bungsu gua. Lu anak terakhir ya. Udah habis harta. Dia nikah lagi, punya anak lagi, Bang. Dalam hati gue pas adik gue lahir ya, aduh naik truk lagi nih. Dia sekolah, ya Allah, kok bisa sih lu punya anak lagi, gak punya duit gitu. Sebel banget. Anjir banget. Supir truknya truk yang sama lagi. Ini adeknya nih jadinya. Masih enggak ya dia ya? Masih ingat. Masih ingat. Mirip nih sama yang waktu itu nih. Cuma bedanya dia udah ubanan aja. Iya. Oh, dia sempet nikah lagi ya? Iya, Mas. Waduh. Nikah lagi. Lu kan pinter nih. Lu gak nyari beasiswa gitu, Mek? Enggak, gue dapet sekolah negeri aja udah bagus, Bang. Karena kan negeri waktu itu susah kan, harus PM-nya tinggi. Itu sekolah gratis kan. Itu dapet negeri aja gue udah alhamdulillah banget. Karena udah sekolahnya udah gratis, semua udah gratis. Cuman bayar LKS sama seragam sama kayak ongkosnya doang pulang pergi. Sekolah nggak bayar. Sampai SMA? SMA gue nggak pakai C gue. Oh, pakai C lu ya? Pakai C pun gue tuh pas udah kerja. Oh. Kenapa waktu itu lu putus? Karena Ekonomi. kita nggak baik-baik aja jadi putus. Ah! Putus sekolah. Udah sekolah dong. Bukan putus sama pasangan. Karena gue mau masuk SMA, Bang. Gue ngeliat emak gue, aduh kayaknya susah banget. Apa gue ngebebanin orang tua ya kalau gue sekolah? Aduh, sedih. Kayaknya gue nggak usah sekolah deh gitu. Kayak gue bisa sekolah pakai duit gue sendiri. Akhirnya gue ngamen-ngamen aja, Bang. Biar nggak jadi beban orang tua aja. Oh. Karena emak gue udah capek banget, kasihan banget gue ngeliatnya. Jadi bukan karena disuruh orang tua lu nggak usah sekolah, emang inisiatif lu ya? Emak gue yang berjuang banget. Akhirnya kan gue disekolahin juga tuh di rumah tulang gue. Tulang om. Iya, gua tahu kalau itu tahu. Nggak mungkin dong tulang lu hidup kan. Iya, gua paham itu. Iya, karena emak gue ngomong ke saudaranya yang kaya kan, adiknya kan, aduh anak gue sayang banget nih, lumayan dia kayaknya otaknya pinter, tolongin lah kalau lu punya rezeki sekolahin anak gue sampai lulus aja. Sekolahin gue kan putusnya kelas 2 kelas 3 di sekolahinnya sama tulang gue, baru pakai C-nya sendiri. Lah itu kan yang sama tulang lu di sekolahin, kenapa nggak selesai? Sampai lulus SMP aja. Oh, sampai lulus SMP, Iya. SMA udah enggak. SMA udah paket aja gue. Nah, lu kan sempat jadi anak pang tuh, ya kan? Itu tuh pang itu jiwa lu, apakah karena emang tidak ada tempat untuk bernaung? Kayaknya itu dah. Yang mana nih? Yang mana antara dua itu? Kayaknya nggak ada tempat buat bernaung, akhirnya jadi jiwa gue lama-lamanya. Lu jadi anak pang tuh ya? Berapa lama lu jadi anak pang? Gue nggak tahu ya berapa lama, mungkin kalau dibilang sampai sekarang gue masih suka punya ideologi yang sama, masih suka aduh berat gak ya ini? Enggak apa-apa. Gue diserang dulu sama anak pang. Enggak, kemarin juga Bang Wancoy kan anak pang. Iya. Gue ngerasanya ya sampai sekarang gue masih pang, gue ngerasanya karena definisinya menurut gue ya pang itu kan yang orang yang berdikari, yang berdiri kaki sendiri, yang nggak mau merugikan orang lain, yang bisa membantu sesama, memanusiakan manusia. Menurut gue gitu aja sih. Jadi gue ngerasa lu mau sampai kapan ya nggak tahu. Lu berarti sempat tinggal di jalan gitu? Tinggal di jalan gue. Berapa lama? Waktu lulus SMP itu dari rumah tulang gue. Oh, dari SMP ya? Dari lulus SMP ya? Enggak, sebenarnya gue ngepang tuh dari SMP kelas 1. Karena yang gue nge-BM sekolah itu gue ketemu anak-anak pang kan. Dan di situ gue kayak ngerasa bebas, nyaman. Karena di rumah nggak senyaman di situ. Di sekolah nggak senyaman di situ. Di rumah orang tua berantem mulu, pusing gue. Di sekolah orang-orang ngebully gue karena gue miskin, capek banget gitu kayak. Kira di pang itu gue nemuin orang-orang yang menerima gue, nggak peduli lu kaya lu miskin, nggak peduli lu cewek lu cowok. Kira gue dibantuin tuh sama anak-anak pang ngamen buat beli buku LKS.
Wow. Anjir, gue sampai sekarang tuh mikir kok anak pang kan di pikiran orang. Wah ini tukang palak, premanisme segala macam kan. Tapi ada loh anak-anak pang yang peduli juga sama sesamanya, sama manusianya. Justru malah kadang-kadang kehidupan yang layak untuk dijalani itu ada di sana ya. Iya, justru dia lebih memanusiakan gue pada saat Wow. itu daripada orang-orang yang sekolah di sekolah itu. Daripada orang-orang yang berdasi ya. Apa? Iya, karena gue ngeliat banyak kan kalau misalnya dari sudut pandang pemerintah, ya dari sudut pandang birokrasi, ngeliat banyaknya anak jalanan itu kayak sebuah kemunduran dari sebuah negara gitu. Betul. Iya, Karena dia nggak ngasih pendidikan yang layak, yang gratis, yang tapi di sana kalau tempat ternyaman di sana, pemerintah nggak ngasih kenyamanan, wajar lah banyak anak jalanan, ya kan? Makanya di zaman-zaman gua waktu SMP itu lagu punk rock jalanan yang viral, bukan lagu-lagu label. Iya, ku simpan rindu. Ada yang plesetin anak pengamen. Anak pengamen. Anak pengamen ada yang plesetin. nggak bakalan dikasih 1.000 sih kalau ngambil diusir. Waktu itu coba deh netizen dah, pasti pernah denger yang versi itu. Itu kan waktu lagu punk rock jalanan itu kan direkam pakai HP. Kayaknya pakai HP tuh ya. Kayak kentrung doang. Ya, pakai kentrung doang. Dan viral di zaman itu ya. Berarti kan dimanapun mereka berada, kreativitasnya mah tidak mempengaruhi di mana mereka bikin karya, betul. ya kan? Viral loh saat itu. Lagu-lagu label tuh label tuh sampai bawa dia ke dapur rekaman kalau nggak salah. Ada tuh yang versi dapur rekamannya. Cuman nggak otentik gue dengernya jadinya. Terlalu mewah gitu. Bayangan gue dia lagi nyanyi di pinggir jalan, tapi ini tuh nyanyi di pinggir jalan, tapi di pinggir jalannya ada sinkronis gitu. Iya. Wah nggak masuk nih di otak gue nih ketika masuk dapur rekaman. Iya, lebih bagus yang natural kayak Yang gitu. natural. Nah lu berarti di jalanan tuh lu ngamel-ngamel lu bikin lagu nggak, Mike? Bikin. Apa judul lah lagunya? Lagu untukmu itu gue bukan pas ngamen sih, pas udah punya anak gue baru Oh lu bikin lagu punya anak, lagu untukmu itu buat buat siapa? anak gue yang Buat anak lu yang pertama. Oh, jadi lu ada ini juga bakat musikal juga ya? sedikit. Lu mau rekaman nggak, Pak Suban? Rekaman ya? Ada satu single gue bang. Apa tuh single? Lalu kan Itu emang lagu single sekarang. Untukmu. Bukan single status. Oh, Lagu single gue ada itu yang lagu. oh udah ada di Spotify? Udah ada. Udah ada di Spotify? Iya tapi kagak ada yang dengerin. Ya lu harus ini dong, harus lu promoin dong. Gue gak pede bang suara gue, gak pede gue. Lah, vokalis Hindia Bagaskara bilang, temuin suara lu, Bukan suara yang kayak gue gini bu. temuin suara lu, gak ada orang gak bisa nyanyi, yang ada yang gak enak didengar. Bisa nyanyi mah bisa semua, tapi kan gak semua enak didengar ya. Nah itu. Tapi bisa jadi suara lu itu punya pasarnya loh, Mike. Iya kalau gue kampanye. Gimana sih? Suara. Bukan suara pemilu Doyok. Oh iya. Suara ini, suara khas lo gitu. Lagu untukmu, bentar gue denger di Spotify ya. Iya. Oke. Ya, kita lihat ya maksudnya. Kalau misalnya gua sampai ngulang 2 kali berarti itu lagu masuk tuh ke gua. Kayaknya enggak sih, sekali juga nggak nyampe rap itu. Lu dengerin pas. Enggak. Gua coba denger dulu full. Gua denger dulu full. Biasanya ada satu lirik yang hook di gua tuh pasti gua langsung kayak, ih coba gua denger lagi ya. Siapa tahu kan? Siapa tahu. Kita nggak tahu loh. Dari satu lagu bisa meledak kan? Tahu kan? Betul. Ya kan? Akhirnya lu jadi musisi akan jadi sebuah genre yang menurut gua genre punk dengan Mega Salsabila yang nyanyinya terus kayak inilah lagu siapa namanya? Siapa? Tugu Tani. Tugu Tani, Sukatani. Sukatani ya, kok Tugu Tani sih? Tugu Tani mah monumen ya, mohon maaf ya. Iya. Kayak Sukatani gitu kan. Menurut gua kayak wah ini kan berjilbab tapi hardcore gitu. Iya. Dengernya kayak semangat gitu. Ya siapa tahu lu jadi salah satunya dari itu kan. Amin. Nanti kan mereka bikin lagu bayar-bayar, lu bikin lagu beli-beli. Jadi kalau duet lu bayar gua beli gitu. Iya. Berkesinambungan. Sukatani X Mega Salsabila. Mantep tuh bang. Ya kan? Iya, gua mah udah kepikiran. Lu bikin lagu beli gitu.
mau bikin SIM, gua beli, diganti beli doang. Diganti bayar jadi beli doang. Liriknya lirik dia juga sama. Iya, Ja- lirik dia. Kalau bikin lirik sendiri, Oke. beli. Pasti lu langsung disponsorin blibli.com. Oh iya, ada Iya, belinya. ada Menarik. beli-belinya. Nah, jadi waktu waktu lu punya anak tuh lu menciptakan lagu itulah ya. Enggak, abang gue sih, abang gue memang anak band. Oh, anak Terus band dia abang nih lu. gue punya lagu cocok buat lu, terus kita kulik bareng-bareng, jadilah lagu itu. Tapi lu kalau ngelihat diri lu yang kemarin tuh, lu nyangka nggak lu ada di posisi sekarang? Maksudnya, kok gue bisa survive ya? Pernah? Nyangka di posisi sekarang, Iya, maksudnya di posisi sekarang kan lu jadi lebih baik lah ya. amin. Ah, ah. Gue nggak nyangka sih bang, gue nyangkanya ada di posisi situ, nggak di sini. Jadi kameramen dong. Gue nggak nyangka sih bang, karena gue tuh paling anak yang paling menurut kakak-kakak gue, menurut bapak gue, orang tetangga sekitar gue tuh paling badung. Gue tuh nggak bakalan jadi apa-apa. Bohong Gue tuh lu. sampah bang. Ah. Beneran bang, karena dari gaya hidup gue yang dulu kan pulang mabok, Oh. badan betato, Oh. Lalu lu nggak dianggap pernah sampah. sadar, iya nggak pernah sadar kayak meresahkan banget lah gue di saat itu. Gue sering kali digerebek RT, disangka jadi sarang narkoba rumah gue gara-gara gue moker mulu matanya. Oh. Jadi kayaknya ini anak gak bakalan jadi apa-apa. Ah. Sampai kakak-kakak gue pun nggak ada yang percaya gue bisa jadi apa-apa. Bapak gue yang percaya cuma emak gue kayak Wow. lu bisa deh, lu bisa lebih baik dari ini, coba deh perbaiki kayak gitu. Oh. Jadi pas lu muncul di TV waktu Suca tuh, reaksi keluarga lu Nggak ada yang nyangka gue ada di situ. pada minjem duit gak? Pasti kalau nggak bisa Kenapa ya? gitu. Kenapa ya? Kenapa penyakit orang masuk TV ya? Iya ya, disangka semua orang masuk TV udah Ayu Ting Ting. Udah kaya banget gitu. Iya, kayak orang masuk TV tuh Raffi Ahmad gitu. Iya. Padahal kan belum tentu ya. Iya. Ya kan orang masuk buser juga masuk TV tuh. Iya kan, Bilang, ini kriminal kan. oh iya. Lu pas masuk TV tuh muncul pujian nggak? Kan tadinya lu kayak di underestimatein kan. Betul. Gue pengen denger orang-orang yang dulu nge-underestimatein pujiannya kayak gimana. Nggak kepujian sih, lebih ke nggak nyangka ya ternyata dia bisa ngelawak gitu. Oh gitu. Biasanya kan dia meresahkan orang mulu. Ah, tetep ada begitu. Sekarang dia ngomongin kita di Tetep. Karena emak gue percaya dia tuh sebenarnya tuh nggak bandel. Menurut emak gue nih ya, gue yakin lu tuh nggak bandel. Keadaan aja yang bikin lu jadi anak pang. Ah, Lu nggak mungkin nih naik truk mabok-mabokan. Gue yakin lu nggak mungkin. Coba kalau bapak lu Raffi Ahmad nih ya, lu nggak mungkin mabok-mabokan. Minum ciu gitu, minimal Jack D gitu kan. Kalau Raffi Ahmad punya duit gitu ya. Nggak mungkin. Emak gue percaya ada peran orang tua di situ. Lu apa namanya? Ketahuan yang pertama bandel tuh apaan? Tato. Anjir, orang mah ngerokok. Ketahuan pertama tuh bandel tuh. Apa rokoknya HS gitu. Oke. Ketahuan bandel ngerokok tuh. Masuk. Ngerokok gue nggak ketahuan bang, Nggak ketahuan ngerokok. nggak pernah ketahuan. Yang ketahuan punya tato kan, dirantai sama bapak gue. Bohong lu, dipasung. Beneran dirantai kaki gue, Hah? di pagar kaki gue disangkutin, dirantai, digembok. Suruh jagain rumah. Udah kayak helder ya. Dirantai gue. Waktu itu kronologi gimana, Mek? Lu Pertamanya- bisa ketahuan. Gue mabok. Lu mabok. Gue lupa kalau di punggung gue ada tato. Tato gambar apa? Mawar. Oh, mawar. Oh, berat itu yang bikin tato. Simpel kan? Kalau Kenapa? ya kan tinggal titik. Set, udah nanti mekar gitu. Bijinya dong ya. Suruh siram sendiri ya. Iya. Mawar. Mawar, gede tuh tato. Iya gede. Wah, anjir. Gue mandi. Gue lupa gue tank topan tidur siang. Ah, Bapak gue pulang tengeneng ada tato, gue lupa emang gue pulangnya mabuk waktu kemarin itu. Jadi ah. pas sadar gue dibangunin, itu apa coba jelasin, gue nggak bisa, gue dirantai. Emang salah gue pas mabuk itu, gue gadein motor bapak gue. Ah, Jadi bapak gue ngerantainya kayaknya gara-gara gara-gara motor, bukan gara-gara tato. Gara-gara- Bukan gara-gara tato. alibi aja tatonya ya kan? Iya, benar. Cuma kalau misalnya nyalain motor, kayaknya gua lebih sayang sama harta. Iya. Iya kan? Oh, mendingan gue nyalain tatonya nih. Iya. Tato lu gede sih. Mawarnya sama tukang kebunnya kan? Sama yang lagi nyiram.
Pantesan kelihatan. Rantai gua. Berapa lama tuh di rantai? Bapak gua kan gak lama pergi mancing tuh kan. Mancing lagi. Itu waktu itu pagernya masih bambu bang. Ya? Gua cabut, gua ke tukang las bang. Tolong ini. Anjir, lu berarti lu kayak di rantai gitu ya? Iya. Wah, anjir pasti warga sekitar anjir penghuni neraka nih. Gila, mana ada penjara di rantai gitu. Kayak penghuni neraka dong lo jadinya. Malu-malu gua sampai sekarang. Oh. Karena kan jarak dari rumah ke tukang las tuh rada jauh. Gua harus jalan sepanjang itu diliatin orang, semua orang ngelirik ke kaki gua. Anjir. Udah dilas. Terus gua kabur, kagak pulang-pulang. Berapa yang lu ditinggal jalanan itu gara-gara lu di rantai? Di rantai. Gara-gara di rantai. Iya, padahal bapak gue seniman loh bang. Seniman? Iya. Seniman apa? Dia Patung? pelukis, Oh, pelukis. patung, Iya kan? juga tanaman hias, dibikin disilang-silang. Pokoknya apapun yang bisa menjadi peluang seni, ada dia jiwa seninya. Oh, pantes mungkin bakat seninya nurun ke lu tapi lewat bidang lain. Iya. Ah. Iya. Dia lukisannya paling mahal berapa laku? Enggak, bukan diperjualbeli, ke hobi aja bang. Ah, sayang. Harusnya diperjualbelikan, bikin apa gitu. Kayak waktu itu kan ada pisang dikasih selotip tuh nggak lu? Pisang dikasih lakban. Iya. Laku banyak tuh. Oh ya lelangnya. Heeh. Bisa tuh bapak lu tuh bikin tuh. Iya. Durian tuh iniin lakban. Pasti laku itu. Duriannya. Hah? Durian mah pasti laku. Iya bener maksudnya seninya gitu. Tapi bapak lu masih ada? Masih. Nah, pas lu kan ini kan yang dari gue ngeliat dari sudut pandang malu ya. Bapak lu gimana pas ngelihat lu stand up? Ada 200 gak mega. Anjir. Ngisi token listrik nih habis. Anjir. Ayo langsung minta token dong. Gitu reaksinya. Hah? Ya orang tua ya bang, ada bangganya tapi ya ada gitu. benefitnya. Ada. Anjir aja Gitu-gitunya. Anjir. Nah, kakak-kakak lu tuh apa namanya? Mereka kan 5 lu kakak lu ya? Ya kan? Nah, lu pernah undang mereka nonton stand up lu nggak? Nah, gue tuh kenal stand up dari kakak gue yang nomor 2. Oh iya, kenapa bukan dia yang mulai? Nggak tahu ya, mungkin dia tadinya nggak nyuruh gue stand up, dia nyuruh gue nonton stand up karena di fase gue cerai yang pertama itu. Lu udah depresi? Iya, gue depresinya yang ugal-ugalan banget sampai yang udah parah banget lah, judi gitu-gitu bang. Terus pakai gituan gitu-gitulah. Udah lu deh daripada gitu-gitu nih lu nonton ini nih hiburan nih gitu. Gue disuruh nonton tuh waktu itu Suci 4 apa kalau nggak salah. Suci 4 ya? Iya. Di Balai Kartini? Sarbini. Di Balai Kartini dulu Suci 4. Oh gue nggak dia ngasih gue tuh dari YouTube. Oh dari YouTube. Lu nonton? Siapa yang pertama lu tonton? Dia ngasih gue Bang Jawin karena dia suka banget sama Bang Jawin tuh. Nah terus terinspirasi lu? Enggak, belum. Gue masih, oh iya ya daripada gue mabok-mabokan terus happy-nya hilang nih gue nonton stand up kan. Sama juga. Udah suka tuh gue, udah lama. Suci 4 ngikutin gue, Suci lu. Suci juga ngikutin? Ngikutin, Suci 6, Suci 7 gue ngikutin. Sampai ada Kang Didi kan di Suci 7. Ya, dia bahas kemiskinan terus itu lucu kan. Terus gue mikir, kayaknya cerita sedih bisa jadi lucu dah di gue gitu. Kayaknya tuh relate deh, kayaknya gue bisa gitu. Baru gue nyari komunitas. Makanya komunitas kebanyakan orang miskin tuh. Iya. Karena ngeliat, wah ini nih pesugihan satu-satunya untuk bisa memperbaiki ekonomi. Betul. Lu masuk Tangsel? Enggak, Kabupaten Tangerang. Oh Kaptang, stand up Kaptang, atau mie babab ya? Iya, Tommy Babab. Kue kering. Nah terus gabung tuh lu stand up. Gue nonton dulu tuh open mic live-nya gimana. MC nawarin, mau naik gak? Enggak. Minggu depannya MC nawarin lagi, mau naik gak? Coba deh gitu. Baru gue naik di situ open mic pertama kali. Pecah. Lumayan bang. Tapi kaki gue gemeter bang. Iya pasti itu. Ngomong depan orang, aduh gue bisa gaya gitu. Berapa lama lu? Terus? Pas itu pecah, gue jadi ketagihan. Biasanya lu bisa lagi nih besok nih. Oh bisa lu ketagihan alkohol gitu ya? Iya. Sekarang ketagihan bikin orang ketawa nih. Karena bahagia kan. Ada rasa bahagia yang kita dapat dari orang ketawa gara-gara kita. Kayak gue bisa nih. Besok gue ulangi terus sampai temen gue ngasih apa sih namanya slogan apa ya?
poster. Ini ada lomba nih di Bekasi waktu itu. Coba dah ikut. Coba menang bang. Juara 2. Juara 1-nya Arif Brata waktu itu. Anjir, langsung Arif Brata ya lawannya. Juara 3-nya Fahri Purnama Cikarang waktu itu. Juara 2 di Berapa tengah-tengah hadiahnya? itu. 1 juta. Wah gede tapi itu hitungannya dong. Iya, terus gue jadi seneng, gue pengen ikut lagi. Cari kompetisi baru, Suci nggak lolos baru ke Suca. Langsung lu ngerasa gue kayak punya bakat nih di sini nih. Kayaknya gue bisa asah di sini gitu. Baru tuh Suca lu masuk tuh ya. Suca masuk. Nah, waktu lu stand up itu ya, lu ada ketakutan gak sih kayak misalnya, anjir ini gue takut gagal ketika gue mencoba untuk ngebahas hal yang menyedihkan buat gue, kan lebih sedih tuh. Ketika lu udah bahas hal yang sedih nih untuk diketawain, tapi malah nggak diketawain gitu. Kalau kata senior gue sih bang ya, waktu di stand up mentor gitu. Kalau materi yang sedih orang jadi sedih, berarti gue belum damai. Ketika gue sendiri udah bisa menertawakan kesedihan itu, orang pasti ikut. Gitu bang. Jadi kalau gue belum berdamai banget, gue nggak berani bawain. Karena gue yakin nggak bakal kemakan. Gitu. Dan lu kan waktu di Suca kan udah kerudungan ya? Iya. Baru-baru banget itu. Oh itu baru banget ya? Baru Apa banget. karena masuk TV lu? Enggak. Waktu masuk komunitas itu baru banget belajar pakai kerudung. Oh pakai kerudung. Apa yang menyebabkan lu pengen pakai kerudung? Nutupin tato? Enggak, rambutnya mohak. Enggak. Kalau rambut lu mohak lu pakai kerudung begini anjing. Iya, tinggi ya. Iya. Apa kenapa lu pengen pakai kerudung? Aku juga nggak tahu sih bang, kayak hidayah mungkin ya, tapi kayak tabu gak sih kalau dibahas? Enggak. So alim lu ntar gitu, so suci. Daripada so kafir. Iya. Bukan so alim. Ya so suci lu, enggak gue suca gitu. Iya lagi. Gue belum suci. Iya, gue belum suci, gue suca. Lu tuh ada jawabannya. So suci lu. Orang gua suca, iya lucu banget lagi. Nah itu gak gara-gara gue kan mabok kan. Lu mabok, lu ngeliat malaikat? Bukan, ketabrak dulu. Ah, tuh gimana? Ketabrak dulu baru lihat malaikat. Serius? Gue tadi nebak-nebak lo. Beneran bang? Lu mabok nih? Iya, ini gue udah sering ceritain karena menurut gue ini paling titiknya lah, titik baliknya gitu. Gue berjudi nih malam-malam nih, sore-sore malam-malam. Dapet nih. Banyak menang lo? Menang banyak. Mabok, ayo kita pesta mabok gitu. Tapi gue sisipin buat orang tua beli TV gitu. Ya Allah. Buat emak gue kasihan nonton gue dari tetangga bang. Iya bukan maksudnya kemenangan Oh, iya. kemenangan judi kenapa jadi buat Iya bang, berbakti? tapi TV-nya hancur karena bisa. ketabrak. Jadi gue mikir, kayaknya gue gak bisa nih ngasih orang tua walaupun niatnya baik, tapi nggak bisa dari uang kayak gitu ternyata kan. Gue mikir semuanya. Gue ketabrak, kaki gue patah. Patah kaki lu? Patah. Ke Haji Naim lu? Enggak. Ke rumah sakit? Enggak. Terus lu apain minum anlin? Mama gue. Diurut-urutin emak gue aja. Lu kaki lu patah? Enggak, ini mah gak patah. Enggak. Anjir gue bilang ortopedi bangsat gue bilang. Terus? Tapi sembuh lu, aneh lu. Oh iya? Iya. Terus kan gue pingsan tuh pas tabrak tuh jedar. Nabrak apa sih lu? Nabrak gerobaknya diem lagi bang. Iya. Bukan orang nyebrang gerobak gitu kan. Gerobak diem, gerobak tutup. Di pinggir jalan gue tabrak. Motor udah hancur, TV mental, gue mental, pingsan, dibangun-bangunin orang. Nah selama gue pingsan itu, gue kayak pengen cabut nyawa gitu. Hah? Kayaknya waktu gue udah habis tuh saat itu. Tapi gue, jangan sekarang, lu tau rep-rep gak? Iya rep-repan. Ketindihan yang kita gak bisa ngomong, tapi kita udah teriak, tapi gak ada suaranya. Nah itu, gue ngalamin itu. Terus gue bangun karena digini-giniin orang, karena gue bangun terus gue ngucap, alhamdulillah ya Allah gue masih hidup. Iya gue janji gak gitu lagi gitu. Baru dari situ gue emak gue ngasih tahu kan, tuh itu lu kurang peka apa lagi, Allah tuh sayang sama lu gitu-gitulah. Pokoknya namanya orang tua ya. Lu nya aja nggak peka kasih sayang Allah gitu-gitulah. kayak Allah tuh nggak kayak orang tua aja. Orang tua tuh sayang sama lu bukan melulu ngasih lu mainan, tapi ngejauhin lu dari pisau juga sayang gitu kan. Nice. Nah lu tuh lagi dijauhin dari hal-hal buruk gitu, biar lu kapok gitu. Akhirnya gue mikir, oh iya juga ya, bener juga ya. Nggak ada salahnya gue coba kan. Iya. Kadang-kadang kalau misalnya orang-orang yang, gue pernah ngeliat tuh orang yang pengen robos palang pintu kereta atau nggak, ditendang sampai mental.
Nah, kadang-kadang tuh untuk kita menjauhi Iya. dari hal-hal yang kayak gitu emang harus tendang dulu. Biar lu nya nurut sih. Akhirnya lu mencoba, susah dong maksudnya lu nyesuaiin fashion lu. Ini gue cocoknya diapain Enggak ya? langsung berhijab gue bang. Langsung berhijab? Enggak langsung. Nggak langsung? Gue mulai itu dulu, sholat tobat gitu-gitu dulu. Subhanallah, Masya Allah. Cari di guru yang benar. Gimana sih tata cara sholat taubat gitu-gitu. Terus gue mencari pembimbing, baru mulai sholat. Itu juga masih mabok, kan pelan-pelan tuh bang. Mabok tuh nggak bisa langsung berhenti, langsung nggak bisa gue ngurangin dikit-dikit gitu. Walaupun di fase itu ya ada yang bilang gue berhijab tapi mabok gitu. Tapi gue nggak apa-apa karena gue lagi ya ini proses gitu. Bukan gue yang lu munafik lu pakai jilbab doang tapi masih minum-minum gitu, enggak, itu prosesnya gitu. Dan gue menyukai proses itu, nggak apa-apa menurut gue karena gue pelan-pelan kan, nggak bisa langsung kan. Yaudah gue mulai berjilbab, mulai ikut-ikut kajian gitu. Nggak ada gue. Oke, Mega, thank you banget ya udah hadir nih. Ini kita sharing aja ya Mega ya. Lu menceritakan tentang sudut pandang lu, menurut gua banyak hikmah yang bisa diambil. Dan Mega, di konten ini, di channel YouTube ini, supaya kuota atau paket data yang dipakai sama netizen dan good human yang ada di rumah, mungkin dia nyolong-nyolong wifi tetangga, mungkin dia cuman pakai paket malam, mungkin dia minta hotspot, mungkin dia cuman nyari-nyari bonus kuota dari Shopee Pay. Supaya nonton, ada yang bonus-bonus kuota. Makanya sering-sering. Nah, supaya kuota mereka bermanfaat. Di ending biasanya narasumber itu memberikan quotes atau kata-kata motivasi, terserah lu mau berasal dari lu, dari mama lu, atau dari yang tadi diucapin mama lu, bebas, silakan. Ini kesannya naif sih, tapi gue pengen banget ngomong ini karena gue ngalamin sendiri. Ternyata caranya memperbaiki hidup itu mulainya dari memperbaiki sholat kan. Luar biasa! Luar biasa! Luar biasa! Gila, the best! The best, the best, the best, the best! Saya deh kalau lu memperbaiki sholat lu, hubungan lu yang sama orang tua renggang, tiba-tiba jadi baik. Pekerjaan yang tadinya susah tiba-tiba ada gitu. Suami yang jahat tiba-tiba dipisahkan gitu, kayak semuanya tuh diperbaiki mulai dari diri lu memperbaiki hubungan lu dengan Allah. Luar biasa. Ya Allah, ya Allah. Luar biasa. Yang lupa orang pikirin itu, masalah itu sebenarnya bukan datang dari diri sendiri. Masalah itu datangnya dari Allah. Yang bisa menyelesaikan ya Allah. Karena dia yang menciptakan masalah, jadi dia bisa menjelaskan masalah. Jangan semua ini kita pikirin. Sebuah quotes yang bisa mengguncang dunia perwayangan, Terlalu dunia lebay. perjandaan, Berlebihan, dan Bang. juga dunia akhirat planet Pluto dan Neptunus. Naif sih tapi Terima ya kasih. makasih. Gila lu, waktu SMA. Sekarang enggak dong.